Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Tin Utami. Saya akan menyampaikan materi di mata kuliah farmakologi untuk mahasiswa semester 2 keperawatan S1. Dengan subpokok bahasanya adalah pada pertemuan ini tentang pencegahan kesalahan pengobatan. Jadi kita ketahui pertama bahwa selama kita memberikan asuhan keperawatan, kita juga memberikan pengobatan sesuai dengan advis yang diberikan oleh dokter, dan disinilah letak kita, jangan sampai perlu kita perhatikan, jangan sampai kita melakukan kesalahan ya. Antisipasi supaya apa yang kita berikan layanan yang kita berikan kepada pasien tidak mengalami kelalaian, apalagi fatal ya, yang berakibat fatal atau fatalan. Untuk itu kita perlu mencegah kesalahan pengobatan ya, karena pengobatan menjadi urgent, di samping juga keperawatan atau asuhan keperawatan yang kita berikan kepada pasien. Ya, apa itu error medication atau kesalahan pengobatan ya, atau kesalahan pelayanan obat, biasa disingkat ME ya, atau medication error. Nah, ini merupakan setiap kejadian yang dapat dihindari ya. Jadi kejadian-kejadian error itu sebenarnya bisa dihindari ya kalau kita waspada, kita hati-hati ya, yang nantinya akan menyebabkan atau berakibat kepada pelayanan obat yang tidak tepat atau membahayakan pasien ya. Sementara obat berada dalam pengawasan tenaga kesehatan ataupun pasiennya ya. Jadi kita terjadi pengawas ya, atau melakukan pemantauan juga ya, supaya untuk pengobatan yang kita berikan sesuai dengan advis dokter itu terlaksana dengan baik. Ya, kembali ke peran kita sebagai seorang perawat di sini adalah memberikan obat kepada pasien ya, yang menjadi kebutuhan yang sangat penting atau sangat vital dari hasil kolaborasi tentunya antara perawat dan dokter dan juga farmasi ya. Kemudian hal ini kita punya tanggung jawab ya terhadap administering medication atau pengaturan tentang pengobatan untuk pasien yang kita kelola. Ya, jadi karena kita yang lebih tahu untuk kebutuhan dasarnya kapan dia harus minum obat, kapan dia harus mendapatkan asuhan yang lain ya, itu yang kita memanage ya, atau melakukan administrasinya adalah kita sebagai perawat. Kemudian perawat juga perlu waspada agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obatnya. Semua akan tertulis dengan baik ya di status pasien, instruksi-instruksi maupun jadwal yang sudah disampaikan ya, yang dilakukan untuk semua pasien atau setiap pasien. Makanya tanggung jawab kita sebagai perawat itu adalah di ruangan ya, itu memberikan perhatian yang penuh dan kewaspadaan supaya proses pengobatan atau proses perawatan selama pasien di rumah sakit itu akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapannya, pasien cepat kembali dengan pulih dengan cepat ya, sesuai dengan ketentuan. Ya, selain itu ya, ada haknya pasien atau klien selama pemberian obat ya, baik di rumah sakit ataupun setelah dia pulang dari rumah sakit ya, itu merupakan hak atau ketentuan yang dimiliki oleh klien ya atau pasien ya. Di sini yang pertama adalah tentang pasien berhak untuk mengetahui alasan pemberian obat. Nah, apa sih alasannya kenapa pasien diberikan obat gitu ya? Kita umpamakan kita saat menjadi pasien ya, kok saya dikasih obat ini, kok saya dikasih obat itu begitu ya. Nah, ini merupakan hal awal ya, alasan kita memberikan pengobatan, kita memberikan perawatan ya, kita harus sepengetahuan, sepertujuan pasien gitu ya. Jadi tidak boleh atas kehendak kita sendiri ya, walaupun memang itu menjadi
kewajiban atau keharusan pasien untuk menerima pelayanan tersebut atau obat tersebut, tetapi kita harus memberikan penjelasan apa arti obat tersebut, apa arti tindakan tersebut ya bagi pasien, ya, supaya pasien dalam menjalani pengobatan itu akan menerima, ya, jadi ikhlas, kemudian diberikan perawatan juga dia akan ikhlas menerima, ya, sehingga ada kooperatif antara pasien dan juga perawatnya. Nah, prinsip ini merupakan yang diberikan, ya, prinsip dari memberikan persetujuan, ya. Jadi proses ini dilakukan pada saat kita akan melaksanakan inform konsen, ya, atau inform konsen yang sebelumnya kita menjelaskan kepada pasien itu namanya informed choice, ya. Jadi kita berikan penjelasan dulu kepada pasien apa yang harus diterima, apa yang harus dilakukan, kemudian pasien akan menyetujui, dengan buktinya adalah tanda tangan di lembar persetujuan atau yang namanya informed consent. Nah, ini berdasarkan pengetahuan individu yang diperlukan untuk membuat satu keputusan, sehingga pasien dalam menyetujui pengobatan ataupun tindakan yang akan dilakukan oleh tim medis itu sudah sepengetahuan pasien, ya, jadi dan juga sudah sepemahaman pasien, sehingga pasien akan lebih legawa, ya, atau menerima, ya, dengan akal dan juga ikhlas. Memang itu kebutuhan pasien, gitu ya, jadi akan bisa sampai pada titik itu. Yang berikutnya adalah hak klien untuk menolak pengobatan. Nah, ini juga merupakan hak bagi pasien, ya. Setelah kita jelaskan, misalnya dia pasien merasa tidak mau ataupun merasa tidak bisa menerima, ya, ataupun tidak paham dan sebagainya untuk pengobatan yang kita berikan, walaupun itu memang untuk secara teori mungkin kita tahu bahwa itu merupakan salah satu pilihan, gitu ya, atau merupakan pengobatan untuk pasien, tetapi kita tidak bisa memaksakan bahwa tindakan atau obat tersebut bisa kita berikan kepada pasien, ya, karena dia memiliki hak untuk menolak pengobatan tersebut, gitu. Mungkin dengan alasan yang tertentu, ya, bagi pasien. Nah, jika kita harus mengerti, memahami posisi seorang pasien, dan kita juga harus lebih bisa mengantisipasi, ya, dan bisa membujuk, memberikan pemahaman kepada pasien, keuntungan, kerugian, dan manfaat pastinya, ya, atas tindakan atau obat yang nantinya sudah diprogramkan untuk pasien. Jika pasien menolak karena memang dia takut, kemudian dia cemas, ya, bukan berarti dia tidak tahu, ya, tetapi dia akan mungkin tahu, tetapi menolak itu pun kemungkinannya bisa terjadi. Nah, tugas kita adalah memberikan informasi sedetail mungkin supaya pasien bisa menerima dan melaksanakan proses pengobatan sesuai program yang ditentukan. Nah, ini poin penting, yaitu cara mencegah kesalahan pemberian obat. Nah, ini dia. Ya, jadi cara mencegah kesalahan pemberian obat di sini ada banyak, ya. Jadi yang pertama adalah kewaspadaan yang harus kita lakukan, gitu ya. Dengan beberapa rasional yang ditentukan, ya, pastinya yang pertama adalah baca label obat dengan teliti, ya. Jadi sebelum kita memberikan obat tersebut kepada pasien, kita baca dulu label dari obat tersebut, ya, dipastikan identitasnya, dosisnya sudah cocok atau belum dengan yang sudah diinstruksikan, ya. Jangan sampai nanti kita mengalami kesalahan di hal tersebut. Ya, rasionalnya di sini adalah banyak produk yang tersedia dalam kotak, ya, warna dan bentuk yang sama. Sehingga kita harus memastikan obat ini namanya pas atau sama-sama dengan yang diinstruksikan, ataupun mungkin namanya berbeda tapi secara generiknya sama. Jadi inti dari obat tersebut memang sama, ya, intinya. Kemudian pertanyakan pemberian banyak tablet.
atau vial untuk dosis tunggal. Nah, ini dia yang harus kita waspadai ya. Untuk rasionalnya adalah jadi kebanyakan dosis terdiri dari 1 atau 2 tablet atau kapsul atau vial ya. Ini dosisnya tunggal ya. Kemudian interpretasi yang salah ini terhadap program obat dapat mengakibatkan pemberian dosis tinggi secara berlebihan. Nah, ini makanya yang harus dikoreksi ya, sehingga semua perawat itu harus bisa menghitung dosis obat ya untuk mencocokkan dari obat yang sudah diberikan atau diinstruksikan oleh dokter. Kemudian yang berikutnya adalah waspadai obat-obatan bernama sama. Nah, ini yang kita harus cek ya, harus benar-benar memastikan antara nama tulisan dengan pendengaran atau yang kita dengar pengucapan ya, itu harus kita pastikan kebenaran obat yang dimaksud. Nah, ini banyak nama obat ya yang terdengar sama, misalnya Digoxin dan digitoksin ini berbeda ya, obat yang berbeda tidak sama, atau Keflex dengan Keflin itu juga berbeda ya, Orinase dan Ornade juga berbeda, fungsinya jenisnya itu berbeda walaupun secara tulisan mirip-mirip ya, atau dibaca pun sama begitu ya, atau mirip-mirip gitu, tapi dia golongan yang berbeda. Begitu juga dengan fungsinya pastinya ya. Terus yang berikutnya adalah cermati angka di belakang koma. Ini terkait dengan dosis ya. Jadi dosis berapa, apakah miligram atau mililiter ya. Itu dilihat kembali, dipastikan juga pada dosisnya yang sudah dilabel dan juga instruksi dari dokter atau advis dokter ya. Ini dengan rasionalnya ada beberapa obat tersedia dalam jumlah seperti di bawah ini. Ya, jadi misalnya ini tablet Coumadin ya. Ini dalam bentuk tablet itu dosisnya 2,5 dan 25 mg. Nah, sementara Thorazin dalam spansul atau kapsul ya, itu ada 30 dan 300 mg. Nah, makanya kita pastikan kembali berapa sih dosisnya begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya si pasien mendapatkan dosisnya 5 mg ya, berarti karena ini satu tabletnya 2,5 misalnya untuk Coumadin, dia harus minum 2 tablet sekaligus gitu ya, dan sebagainya. Kemudian pertanyakan juga peningkatan dosis yang tiba-tiba dan juga berlebihan. Rasionalnya di sini kebanyakan dosis diprogramkan secara bertahap supaya dokter dapat memantau efek terapeutik dan juga responnya. Nah, ini yang lebih penting ya. Nah, jadi jangan sampai kita lalai dan memberikan dosis yang terlalu banyak ataupun malah dosis yang kurang ya. Itu sama-sama fatalnya ya. Jadi dosis itu harus tepat. Selanjutnya, ketika suatu obat baru atau obat yang tidak lazim itu diprogramkan, nah itu kita harus melakukan konsultasi kepada sumbernya. Yang pertama yang menulis resep, ya, yang menulis resep, yang meresepkan, kita konfirmasi ini betul obatnya, gitu, ini betul bacaannya. Gitu. Yang kedua adalah kita tanyakan kepada bagian farmasi ya. Jadi bagian farmasi akan bisa membantu kita untuk nama obat tersebut, dosisnya dan sebagainya. Jadi kita harus jangan menyimpulkan sendiri, tetapi kita harus validasi kepada itu yang pembuat resep dan juga yang yang mengeluarkan obatnya, yaitu farmasi. Ya. Nah, rasionalnya ini jika dokter tidak lazim dengan obat tersebut, maka risiko pemberian dosis yang tidak akurat akan menjadi besar. Nah, ini dipastikan barangkali dokternya juga manusia juga ya dokter ya, sehingga tetap kita harus validasi atau klarifikasi sehingga tidak terjadi kesalahan berkelanjutan. Berikutnya adalah jangan beri obat yang diprogramkan dengan nama pendek atau singkatan tidak resmi. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Jadi kadang mungkin di rumah sakit ada dokter-dokter yang menciptakan istilah sendiri ya, istilah sendiri. Nah, ini yang tidak boleh kita ingatkan ya kepada dokter yang bersangkutan yang memberikan resep untuk menuliskan dengan lengkap ya, tidak boleh
sungkan ataupun apa ya jenisnya, tapi karena memang itu suatu apa namanya kewajiban, keharusan seorang dokter untuk menuliskan dengan tepat ya atau dengan lengkap misalnya. Kemudian rasionalnya ini banyak dokter menggunakan nama pendek ataupun singkatan yang tidak resmi untuk obat yang sering diprogramkan. Nah ini ya yang tadi disampaikan ya. Jadi sehingga kita pastikan dulu untuk apa namanya program atau dosis dan juga nama obatnya ya. Jangan sampai kita asal percaya saja dengan istilah yang disampaikan atau hanya dituliskan gitu ya. Nah, ini apabila perawat atau ahli farmasi tidak mengenal nama tersebut, jadi obat yang diberikan atau dikeluarkan bisa juga salah ya, sehingga kita harus pastikan kembali. Barangkali dokter yang meresepkannya lupa ya namanya ya, jadi harus klop antara dokter dan juga tim farmasi ya. Selanjutnya jangan berupaya atau mencoba menguraikan dan mengartikan tulisan yang tidak dapat baca. Nah, ini langsung saja ditanyakan kepada yang menuliskan. Jadi jangan sampai kita apa ya trial error gitu ya. Nah, itu errornya banyak. Jangan sampai kita mencoba ini karena fatal ya. Jadi harus difoto misalnya kalau dokternya sudah tidak di tempat, kita fotokan, kita kirimkan kepada beliau untuk bisa mencatat kembali, mengulang ya atau menuliskan kembali di apa namanya di pesan yang kita kirimkan mungkin ya. Nah, rasionalnya adalah apabila kita ragu atau jadi keraguan, ini akan menjadi fatal ya, karena obat yang diberikan mungkin bisa jadi salah karena persepsi kita. Nah, itu tadi tanyakan kepada dokter dan juga tanyakan kepada farmasi. Nah, kesempatan terjadinya salah interpretasi ini akan sangat besar ya karena merupakan apa hanya kesimpulan saja ya atau interpretasi kita yang salah ya, kecuali jika perawat mempertanyakan program obat yang sulit dibaca, itu baru bisa disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah kenali klien yang memiliki nama akhir sama, juga minta klien menyebutkan nama lengkapnya, terus cermati nama yang tertera pada tanda pengenal. Nah, ini kewaspadaan yang selanjutnya itu adalah terkait dengan pada saat kita memberikan obat tersebut. Nah, jadi dipastikan benar apa bukan namanya begitu ya, sesuai dari data obat misalnya nama pasien banyak yang sama begitu ya, Suminem, Sujinem, nah misalnya gitu ya. Nah, itu harus kita pastikan, kita validasi dulu si pasiennya benar, ibu namanya ini dengan ibu ini begitu ya, sesuai dengan catatannya. Ini rasionalisasinya adalah karena sering sekali satu atau dua orang klien ini memiliki nama akhir yang sama atau mirip ya seperti yang tadi saya contohkan. Nah, ini label khusus pada Cardex atau buku obat ini dapat memberi peringatan tentang masalah yang potensial. Jadi sudah bisa dideteksi sebenarnya ya kalau kita memang melakukan waspadaan ya. Yang terakhir, cermati ekuivalen. Nah, ekuivalen ini adalah rasionalnya saat ada masa yang atau waktu tergesa-gesa misalnya ya. Ini kalau salah baca ekuivalen, ini mudah terjadi apa namanya kesalahan yang fatal, misalnya kaitannya dengan dosis obat tersebut. Contohnya di sini mili itu harusnya dibaca miligram ya atau dibaca mililiter. Nah, mili itu mili kan ada biasanya mili gitu ya. Nah, ini mili harusnya miligram tapi mililiter. Jadi kalau yang ml itu mililiter ya, kecil kalau mg lah ini miligram gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami ekuivalennya karena ini nanti terkait dengan jumlah banyaknya dosis atau ya dosis. Nah, berikutnya adalah pengkajian keperawatan riwayat pengobatan. Nah, di sini ada dosis, ya, rute, kemudian frekuensi, kemudian dokter yang meresepkan. Nah, ini kita harus tahu ya, harus tahu bahwa pasien sebelumnya kalau misalnya ada riwayat pengobatan ya, pastikan dosis sebelumnya berapa
ya, kemudian frekuensi dia meminum obat tersebut atau mengkonsumsi obat tersebut itu berapa kali gitu ya. Rutenya seperti apa? Apakah 3 kali sehari misalnya pagi, siang, dan malam misalnya ya, atau hanya cukup 2 kali pagi dan malam dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan frekuensinya juga, kemudian siapa dokter yang meresepkan sebelumnya gitu ya. Ini biasanya akan berpengaruh di dalam sistem sistem pemberian pengobatan ya. Jadi biasanya dengan masing-masing dokter itu akan mempunyai kebiasaan atau kebiasaan atau budaya ya, atau adat masing-masing dokter itu dalam memberikan obat itu punya ini sendiri-sendiri ya. Selanjutnya adalah pengetahuan klien mengenai obat dan juga efek sampingnya. Kita harus tahu bahwa semua pengobatan atau obat yang sudah diterima atau dikonsumsi oleh pasien tersebut dengan riwayat pengobatannya, ada riwayat pengobatan maksudnya ya, itu kita cek ya, apakah seberapa jauh pengetahuan klien tentang obat dan juga efek sampingnya yang selama ini sudah dikonsumsi gitu ya. Terus adanya harapan dan juga persepsi klien tentang efektivitas obat. Nah, kita cek, kita kaji bagi seberapa besar ya klien mengharapkan dosis atau obat tersebut bisa menyembuhkan penyakitnya dan juga lainnya ya. Jadi fungsinya obat itu apa gitu ya. Bisa menimbulkan untuk tingkat harapan juga persepsi. Kepatuhan klien terhadap aturan dan alasan ketidakpatuhan ini juga perlu kita kaji selama program pengobatan yang mungkin lama ya ataupun yang sebentar, itu apakah pasien patuh sesuai dengan dosis, sesuai dengan frekuensi yang sudah ditentukan dan lainnya ya, ataukah dia ada ketidakpatuhan selama menjalani pengobatan tersebut. Nah, kita harus cari tahu itu. Kemudian tanyakan juga adanya alergi dan juga reaksi terhadap obat, apakah ada ya alergi dan juga reaksinya ya. Nah, kalau tidak ada ya berarti bisa dilanjutkan kembali gitu ya. Terus ada enggak obatnya dibeli sendiri ya. Jadi dipastikan si pasien itu selama menderita penyakit yang sekarang diderita gitu ya, itu apakah dia minum obatnya adalah sesuai dengan resep yang diberikan atau dia tidak memakai resep, artinya di luar resep itu membeli obat sendiri ya, di luar resep seperti itu. Nah, untuk pengkajian pengkajian fisik di sini itu sama halnya dengan yang lainnya ya. Jadi di sini saya kosongkan, nanti silakan diisi ya. Pengkajian fisiknya kan kalian sudah ada tugas ya untuk merangkum materi ya setiap harinya. Nah, silakan kalau ini sudah ada dalam rangkuman kalian, silakan untuk diupload ya, di tugas ya. Silakan pengkajian fisik yang diperlukan apa saja ya. Nah, itu silakan dituangkan. Nah, yang berikutnya adalah prinsip benar obat. Nah, ini yang perlu kita kawal ya, pasien kita selama mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan atau yang didapatkan oleh pasien selama di rumah sakit ya, ataupun sudah pulangnya nanti ya. Jadi kita selama memberikan asuhan dan memberikan pengobatan ya atau sesuai dengan advis, itu kita harus bisa melakukan prinsip yang sudah ada ya, prinsip-prinsip yang sudah ada, yang di sini yang adalah benar pasien ya, kemudian benar obat atau obat yang benar ya, kemudian benar dosis ya, jadi kita pastikan lagi selama bekerja, terus benar rute atau rute yang benar dan benar waktu, kemudian benar dokumentasi dan benar penkes atau informasi yang benar. Itu prinsip dalam
pemberian obat ya. Jadi prinsip benar pastinya. Jadi sebelum kita memberikan obat kepada pasien, kita harus harus menerapkan prinsip benar obat tersebut. Yang pertama, benar pasien. Itu yang seperti apa sih ya? Jadi benar pasien di sini adalah kita harus memastikan bahwa pasien yang kita berikan obat itu identitasnya sesuai ya. Bisa kita menanyakan langsung kepada pasien identitasnya ya, atau cek gelang identitas juga bisa ya, dan juga cek papan identitas. Itu yang langkah awal untuk menentukan kebenaran pasiennya untuk menerima obat tersebut. Kemudian tanyakan nama pasien dan juga tanggal lahir sesuai dengan gelang identitas pasien gitu ya. Itu untuk cara memastikan kebenaran pasien yang akan kita berikan obatnya. Kemudian yang berikutnya adalah benar obat. Ya, benar obat di sini kita harus cek nama obat sesuai dengan resep ataupun program dokter. Ya, kita cocokkan lagi dengan status data dokumennya pasien ya. Kemudian pastikan juga bahwa obat tidak kadaluarsa pastinya ya. Jadi dalam memberikan obat itu pengecekan yang utama adalah itu ya. Jadi sudah sesuai resep, apakah kadaluarsa atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah hubungi apoteker untuk menanyakan nama generiknya atau kandungan obat jika ada obat yang asing atau baru. Nah, jadi obat itu ada merek dagang dan juga generik. Nah, kadang kalau yang generik kan paten ya. Kalau yang namanya itu gitu ya. Kalau yang dagang itu bisa banyak nama ya dengan kandungannya sama gitu ya. Nah, itu kita pastikan lagi barangkali obat tersebut baru gitu ya. Nah, itu dipastikan generiknya apa kalau memang yang kita terima adalah obat dengan merek dagang tertentu. Terus jika labelnya tidak terbaca, isinya tidak boleh dipakai ya, dan harus dikembalikan ke bagian farmasi, dipastikan karena ini akan sangat berbahaya. Barangkali sudah ED ya, atau sudah kadaluarsa ya, expired ya, itu yang harus diwaspadai ya, karena sudah terbaca. Begitu juga namanya ya, barangkali namanya apa gitu ya, nah itu sudah harusnya jangan dipakai gitu. Terus perawat harus bisa memastikan obat-obat tertentu yang nama bunyinya hampir sama dan ejaannya mirip. Ya, ini yang dicontohkan tadi ya. Jadi ada digoxin, digitoxin, quinidin dan quinin ya, kemudian demerol dan juga dikumarol. Nah, itu mirip-mirip ya. Nah, itu tapi fungsinya berbeda. Berikutnya, untuk menghindari kesalahan, ini sebelum memberi obat kepada pasien, ini label obat harus dibaca 3 kali ya. Untuk memastikan yang pertama adalah pada saat melihat botol atau kemasan obat kita baca. Ya, terus sebelum menuang atau mengisap obat kita baca lagi. Ya, memastikan lagi. Terus yang terakhir adalah setelah menuang ataupun mengisap obat kita baca tulisannya benar apa tidak perlu dibaca ya. Barangkali ada gangguan penglihatan ya, dan sebagainya. Nah, implikasi keperalatan yang kita dapatkan pada benar obat ini adalah yang pertama, periksa apakah perintah pengobatan itu sudah lengkap dan juga sudah syah. Nah, itu harus ada tanda tangannya ya, dan juga validasi lainnya ya. Terus ketahui alasan mengapa pasien mendapat terapi tersebut. Nah, itu dipastikan lagi ini obatnya untuk apa, begitu ya, itu ada di indikasi biasanya ya. Jadi benar nggak dengan rasa sakitnya ya, dengan penyakitnya komponennya ada. Itu apa tidak. Terus lihat label itu minimal 3 kali, itu yang sudah dituangkan. Jadi kita pastikan saat pengobatan pokoknya yang diperiksa adalah itu. Yang berikutnya adalah benar dosis. Ya, benar dosis di sini itu kita harus melihat jumlah dan juga satuan ya, misalnya mikrogram, miligram ataupun gram ya, itu dipastikan lagi. Kalau di obatnya itu adalah
pakai dosisnya miligram ya, sementara kebutuhannya adalah mikrogram untuk pasien, berarti kita harus menghitung ya, menghitung jumlah miligram ke mikrogram itu berapa begitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk belajar atau mengingat pengobatan. Jika ada kekurangan perawat, jika ada keraguan ya terkait dengan obat dan juga dosisnya, itu perawat harus berkonsultasi dengan dokter yang menulis resep atau apoteker ya sebelum dilanjutkan ke pasien. Jadi harus dipastikan dulu. Terus sebelum menghitung dosis obat, nah perawat harus mempunyai dasar pengetahuan mengenai rasio dan juga proporsi. Nah ini yang perlu dimiliki ya, kemampuan atau kompetensi untuk kita sebagai perawat yang juga jadi kaki panjang tangannya dokter ya dalam penyampaian atau pemberian obat-obatan. Makanya jika dokter memberikan dosisnya tidak sesuai dengan ketentuan ya atau harus menghitung lagi gitu lah ya. Nah kita harus berupaya untuk ini menghitung rasio dan juga proporsi untuk obat yang ada di misalnya dalam bentuk tablet ataupun dalam bentuk apa ya, kapsul ya atau sirup ya atau injeksi begitu ya, itu harus dipastikan kembali rasionya berapa, proporsinya berapa untuk penerjemahan dari 1 miligram misalnya atau 100 gram misalnya dan sebagainya. Ya, rute yang benar yang pertama ini identifikasi rute dan cara pemberian, misalnya apakah obat itu diberikan per oral atau intramuskuler ya injeksinya atau intravena atau subcutaneous ya SC atau suppository ya dan juga tes hidung, kemudian tes telinga. Nah ini rute ya, cara-cara pemberian obat. Ini faktor yang menentukan pemberian rute terbaik ini ditentukan oleh KU-nya pasien pastinya ya. Kemudian kecepatan respon yang diinginkan, kemudian sifat kimiawi dan fisik obat serta tempat kerja yang diinginkan. Kemudian obat dapat diberikan melalui oral ya, kemudian sublingual, parenteral, topikal, rektal ataupun inhalasi. Ya. Yang berikutnya adalah rute yang benar, yaitu kita berikan per oral ya. Ini rute pemberian yang paling umum dan paling banyak dipakai karena memang ekonomis, paling nyaman dan juga paling aman ya. Karena prosesnya lama ya di lambung pastinya. Kemudian obat dapat diabsorpsi melalui rongga mulut ya, atau sublingual ataupun bukal ya. Contohnya adalah di sini tablet SDN atau obat-obat untuk menurun tensi mungkin ya, kalau yang sublingual ya. SDN itu misalnya hipertensi. Nah, terus beberapa jenis obat dapat mengakibatkan iritasi lambung dan menyebabkan muntah. Contohnya di sini adalah garam besi dan juga salisilat. Itu untuk ibu nifas. Untuk ibu hamil ya ini juga bisa. Terus yang parenteral, ini parenteral artinya adalah pare itu di samping apa ya? Enteral itu adalah saluran cerna. Nah, jadi parenteral ini diartikan di luar usus atau tidak melalui saluran cerna atau tidak diperbolehkan. Terus obat dapat diberikan melalui intrakutan, subkutan, intramuskuler dan juga intravena. Ini khusus yang obat karena obat suntikan ya, parenteral tadi, infus juga obat sebagainya, cair-cair biasanya. Terus kalau yang topikal, ini pemberian obat melalui kulit atau membran mukosa. Tergantung dari jenis obat yang diberikan dan juga penyakitnya. Kalau penyakit luar biasanya adalah salep ya, kamisnya kayak katalan gitu ya dan sebagainya.
Terus rute yang berikutnya adalah yang rektal. Nah, obat rute rektal di sini berupa enema atau suppositoria yang akan mencair pada suhu badan. Ini. Jadi suhu badannya rektal itu akan lebih valid ya. Kemudian pemberian rektal itu dilakukan untuk memperoleh lokal efek ya, seperti konstipasi dan sebagainya ya. Itu pakainya dulu kolap ya. Terus kalau hemoroid kita pakai anusol, pasien tidak sadar atau kejang bisa kita berikan stay solid suppository, stay solid. Nah, jadi obat penurun panas ya biasanya terkaitnya adalah dengan include-nya dengan obat penurun panas. Terus pemberian obat melalui rektal ini memiliki efek yang lebih cepat dibandingkan pemberian obat dalam bentuk oral ya, karena langsung ke pembuluh darah ya. Terus berikutnya, namun ini sayangnya tidak semua obat disediakan dalam bentuk suppositoria ya, jadi hanya tertentu saja, tidak bisa semuanya melalui suppositoria. Terus yang berikutnya adalah untuk yang inhalasi ya. Jadi pemberian obat melalui saluran pernafasan namanya inhalasi. Saluran nafas ini memiliki epitel untuk absorpsi yang sangat luas. Dengan demikian berguna untuk pemberian obat secara lokal ya pada salurannya. Misalnya salbutamol ya, itu bisa berbentuk Ventolin, kemudian Combifen ya, terus Protek atau untuk asma atau dalam keadaan darurat ini misalnya ada terapi oksigen. Yang berikutnya adalah benar waktu. Nah, benar waktu ini kita harus lihat frekuensi yang tadi sudah dijelaskan, pagi, siang atau malam gitu ya, atau hanya pagi dan malam, atau hanya malam saja, atau hanya pagi saja gitu. Jarang ya kalau pagi saja, jadi lebih banyak. Dosis obat harian diberikan pada waktu tertentu dalam hari ya. Terus ini contohnya ya, PID itu artinya 2 kali sehari. Kalau PID itu 3 kali sehari. ID itu kali ya, kali per hari, day itu. Kemudian ID itu 4 atau kuartana. Kalau yang 6 jam itu Q 6H. Ini adalah terus jika mempunyai waktu paruh ya atau T-nya setengah yang panjang, maka obat diberikan ini hanya sekali saja ya. Yang berikutnya adalah benar waktu. Obat-obatan dengan waktu paruh pendek ini diberikan beberapa kali sehari pada selang waktu yang tertentu. Terus beberapa obat diberikan sebelum makan, dan yang paling diberikan yang lainnya ya yang diberikan pada saat makan atau bersama-sama. Terus ini jika obat harus diminum sebelum makan, ini untuk mengurangi kadar yang diperlukan harus diberikan 1 jam sebelum makan. Ini untuk efektivitasnya. Ingat ya, dalam pemberian antibiotik yang juga tidak boleh diberikan bersama susu atau produk susu, karena kandungan kalsium dalam susu atau susu dapat membentuk senyawa kompleks dengan molekul obat sebelum obat terserap di dalam tubuh. Jadi agak berbahaya. Terus ada obat yang harus diminum setelah makan ya, untuk menghindari iritasi yang berlebihan pada lambung. Jadi misalnya ini asam efenamat ini sangat
Yang berikutnya adalah benar dokumentasi. Untuk dokumentasi secara benar itu harus kita lakukan pencatatan yang tanggal dan jam pemberian, nama obat, dosis dan rute, kemudian pemberi obat, serta diberikan tanda tulis pada setiap akhir obat dan aktif pada. Ini dokumentasi merupakan suatu metode untuk komunikasikan suatu informasi yang dihubungkan dengan manajemen pemeliharaan kesehatan. Ini ya, jadi pendokumentasian. Terus bila pasien menolak meminum obatnya atau obat tidak dapat diminum, harus dicatat alasannya dan dilaporkan. Selanjutnya adalah benar informasi. Ini jadi sama halnya dengan kita melakukan informed choice ya. Sebelum kita melakukan info konsen kepada pasien, ya, jadi kita harus memberikan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan, fungsi dan juga jarak efek sampingnya. Pasien harus mendapatkan informasi yang benar tentang obat yang akan diberikan sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam pemberian obat. Ini ada 8 benar pemberian obat ya, jadi pasien, obat, kemudian dosis, waktu, itu informasi dan respon. Terus berikutnya adalah dokumentasi. Untuk pendekatan minimalkan error ini ada ya, jadi ada person approach, kemudian system approach, ada berikutnya adalah monitoring of doses. Terus yang pertama adalah person approach. Di sini person approach atau pendekatan berfokus pada individu atau orangnya. Ini akibatnya adalah bisa jadi orang yang terbaik ya itu dapat melakukan kesalahan terburuk. Nah, kemudian untuk error yang sering terjadi itu adalah dalam pola rekuren ya, kondisi yang utama, kondisi yang sama ya, bisa menimbulkan error yang sama juga tanpa melihat orang yang terlibat. Kemudian berikutnya pendekatan sistem. Nah, dasar pendekatan ini adalah bahwa manusia bisa berbuat salah dan error bisa terjadi bahkan dalam organisasi paling baik sekalipun. Kemudian untuk error dipandang sebagai akibat, bukan penyebab, bersumber terutama dari faktor sistem. Untuk monitoringnya itu dilakukan oleh setiap nakes ya. Monitoring sendiri itu adalah monitoring error gitu ya, itu adalah insiden ya yang terjadi selama monitoring, kemudian ataupun sesudah monitoring ya, peresepan ataupun sesudah peresepan obat seperti itu. Terus permasalahan dalam pemberian obat itu adalah prinsip salah ya, dari kebalikannya dengan yang terus permasalahan dalam pemberian obat tadi ya, benar salah obat ya, salah pemberian obat gitu ya. Jadi wrong pasien, wrong medicine, wrong dose, and frequency, dan wrong rate of agar. Terus yang berikutnya adalah ini bisa dibaca ya. Peran kerjasama dalam meminimalkan error.
Nah, ini ada dua ya, jadi kegagalan aktif dan kondisi laten. Untuk kegagalan aktif di sini tindakan tidak aman yang dilakukan orang yang kontak langsung dengan pasien atau sistem tersebut, gitu ya. Itu kegagalan aktif. Nah, kemudian kalau yang kondisi laten atau ini adalah patogen ya yang ada di dalam tubuh dalam sistem ya, ini muncul dari keputusan yang dibuat oleh pendesain, pengembang, penulis prosedur, dan manajemen yang tingkat tinggi. Dan produk dan sistem yang mencetuskan error adalah informasi tentang obat yang tidak adekuat, ya, tulisan di resep yang tidak dibaca, look alike, and sound alike, medicine. Nah, terus penyimpanan obat yang buruk, ya, error dalam penghitungan proses yang disebutkan tadi ya. Nah, itu yang bisa Putin sampaikan terkait dengan materi yang pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.